yang dikasih Tuhan, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Senang sekali Musa bisa berjumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudara jemaat GKI Palembang dimanapun kalian berada, walaupun secara audio di dalam renungan doa pagi pada hari ini. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat menikmati hidup yang baru, dan marilah kita menyambut dan mengawalinya dengan kita lebih dahulu datang kepada Tuhan, mendengarkan suaranya, tuntunannya, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari yang baru yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ini adalah kesempatan bagi kami untuk kami boleh memulai kehidupan yang baru ini, untuk boleh menyenangkan hati-Mu dan menikmati segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Oleh karena itu kami datang menghampiri-Mu Tuhan terlebih dahulu untuk mendengarkan sabda-Mu, agar kami mengerti akan isi hati Tuhan, maksud dan rencana Tuhan di dalam hidup kami melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tolonglah kami Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja dan memenuhi hati kami yang mendengarkannya, agar kami diberikan hikmat pengertian untuk dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Dan pakailah hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi alat untuk menyatakan kebenaran, sehingga kami semua yang hadir pada pagi hari ini Tuhan boleh diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan melanjutkan daripada perenungan firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-24 ayat 18 sampai ayatnya ke-25. Ini adalah bagian yang terakhir daripada kitab 2 Samuel, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, di dalam bagian terakhir ini kita melihat bahwa Daud telah melakukan suatu tindakan yang ceroboh, yang mengakibatkan dia bersalah dan berdosa kepada Tuhan, yaitu dia mengadakan sensus penduduk. Walaupun Yoab panglimanya sudah menjelaskan agar hal itu tidak dilakukan, tetapi Daud tetap kukuh untuk melakukannya, sehingga akhirnya Tuhan menghukum Daud. Dan kita tahu saudara-saudara bahwa hukuman yang Tuhan berikan dan sesuai dengan apa yang dipilih oleh Daud, yaitu selama 3 hari penyakit sampar merajalela di negeri Israel dan Yehuda. Dan ketika pada hari yang ketiga dan Daud mengakui kesalahannya dan mengakui juga perbuatannya yang telah berdosa, dia bertobat di hadapan Tuhan dan itulah itu berhenti. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan pertobatan yang sejati. Saya yakin dan percaya kita semua tahu apa arti bertobat. Bahkan mungkin seringkali kita mendengar orang berkata, saya bertobat dan saya tidak akan mengulangi lagi. Nah, saudara-saudara, bertobat atau pertobatan yang sejati beda dengan rasa menyesal. Tetapi pertobatan yang sejati itu ada perubahan di dalam hidupnya. Sebab di dalam bahasa Yunani, kata bertobat atau pertobatan itu adalah metanoia, yang artinya perubahan pikiran, yaitu berubah berbalik 180 derajat. Dengan demikian pertobatan adalah kita mengubah kembali pikiran-pikiran kita yang salah, pikiran-pikiran kita yang tidak baik, tidak benar, yang membuat perilaku dan perbuatan kita bersalah pada Tuhan, untuk kita berbalik kepada jalan yang benar. Pertobatan Daud adalah pertobatan yang sejati, karena dia dengan jujur mengakui dan menyesali akan kesalahan yang telah dia lakukan, dan dia memohon pengampunan kepada Tuhan. Maka dikatakan setelah Daud bertobat, pada hari itu datanglah Gad sang pelihat kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat penggirikan Araunah orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad. Nah, saudara-saudara, Tuhan melalui hambanya, yaitu pelihat Gad, menyuruh kepada Daud untuk mendirikan mezbah. Kita tahu saudara-saudara, mezbah adalah tempat untuk membakar korban bakaran di dalam
sistem ibadah orang Israel. Maka ketika Daud diminta untuk membangun sebuah mezbah, itu berarti Tuhan mau Daud mengadakan rekonsiliasi dan restorasi dalam hidupnya agar dia bisa dipulihkan dan kembali berdamai dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena mezbah itulah kita bisa membakar korban bakaran, korban keselamatan, korban penebus dosa, yang adalah satu simbol bahwa kita berdamai, berrekonsiliasi dengan Allah. Dan ketika Daud melakukan itu, dia melihat bahwa tempat yang telah Tuhan tentukan ialah di tempat di mana malaikat itu berhenti melakukan tulas sampah, yaitu dipenggirikan seorang yang bernama Araunah, orang Yebus, saudara. Nah, saudara-saudara, siapa Araunah ini? Dia adalah orang Yebus. Orang Yebus atau suku Yebus adalah salah satu suku yang dibiarkan oleh Tuhan untuk tetap berada di tengah-tengah umatnya. Selain itu ada suku-suku lain seperti suku Kanaan, suku Hewi, suku Peris, dan juga suku Filistin, saudara-saudara, agar mereka ini menjadi satu barometer apakah orang Israel taat dan percaya kepada Tuhan atau tidak. Nah, Araunah ini, saudara-saudara, dia adalah orang Yebus, orang kafir, orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi ketika Daud mengutarakan maksudnya untuk membeli tanah penggirikan dia untuk dibangun mezbah bagi Tuhan, maka Araunah ini mempersembahkan tanah itu dan memberikan bukan saja tanah itu, tetapi juga lembu-lembunya dan kayu-kayunya untuk bisa Daud melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bahkan dia berkata, kiranya ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ini satu hal yang perlu kita pelajari, saudara-saudara, bahwa Araunah sebagai seorang yang kafir yang tidak mengenal Tuhan, tetapi ketika dia tahu bahwa Daud ingin membeli tanahnya untuk mempersembahkan kepada Tuhan, maka dia memberikannya sebagai suatu persembahan. Kadang-kala, saudara-saudara, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka lebih mengerti di dalam memberi persembahan kepada Tuhan. Oleh karena ini menjadi suatu pelajaran bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah hidup dan menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita, agar kita juga jangan sungkan, jangan tahan-tahan, dan jangan berlama-lama untuk berani membayar harga di dalam kita melayani dan mengasihi Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Araunah. Kalau dia yang tidak mengenal Tuhan dan tidak berada di dalam kebenaran, dia tahu apa yang harus dia lakukan kepada Tuhan, Sang Pencipta dan Sang Pemilik hidup, maka itu juga menjadi suatu cambukan bagi kita untuk lebih lagi kita juga belajar untuk bisa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Araunah, saudara-saudara, ternyata itu tidak menjadi suatu hal yang baik bagi Daud, karena Daud tidak mau menerima hal itu dengan gratis. Karena dikatakan oleh Daud, saudara-saudara, di dalam ayatnya yang ke 24, tetapi berkatalah raja kepada Araunah, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allah korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Ini juga adalah satu sikap yang baik dari Daud. Dia sadar ketika dia datang kepada Tuhan dan dia mau memberikan sesuatu kepada Tuhan, dia tidak mau datang dengan tangan yang hampa atau dengan hal-hal yang gratis, saudara. Tetapi dia mau memberi yang terbaik dari apa yang dapat dia berikan, apa yang dia punya, dan apa yang dia miliki untuk dia bisa memperkenankan Tuhan. Dan itu juga lah yang Daud lakukan, karena itu yang diajarkan oleh firman Tuhan, di mana dikatakan, janganlah dengan tangan yang hampa engkau datang menghampiri Tuhan, tapi bawalah apa yang telah engkau terima dari Tuhan sebagai tanda syukurmu. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita, saudara-saudara, bahwa ketika kita datang kepada Tuhan,
dan kita ingin melayani dan juga mengasihi Dia, janganlah kita datang dengan tangan yang hampa. Kalau mari kita berikan, pertama hidup kita. Apa yang dapat kita berikan di dalam hidup kita ini? Persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, kita juga bisa memberikan dengan apa yang kita miliki, baik itu materi, uang, kekayaan, atau juga tenaga dan pikiran kita. Intinya, jangan kita datang kepada Tuhan dengan tangan yang hampa. Karena Tuhan sudah memberkati, sudah mengenyangkan kita dengan segala yang baik. Tuhan mencurahkan berkat-Nya dan rahmat-Nya selalu baru di tiap hari dan tidak pernah berkesudahan. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan dengan tangan yang penuh dan membawanya kepada Tuhan. Kembali lagi saudara-saudara, kita lihat setelah Daud mempersembahkan itu, maka berhentilah tulah itu dan tidak lagi terjadi kematian yang melanda orang Israel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita seringkali kita jatuh, tergelincir dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, atau yang bertentangan, atau yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita juga belajar seperti Daud. Ketika kita jatuh, maka kita harus mengakuinya dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Dan kita mengadakan rekonsiliasi, yaitu kita berdamai kepada Tuhan, memohon pengampunan, dan kita mau mengikuti Dia dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ketaatan. Maka dengan demikian Tuhan akan berkenan dan Tuhan akan menerima pertobatan yang sungguh-sungguh dengan perubahan hidup yang nyata. Itu juga akan mengubah dari apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dari tulah yang harusnya Tuhan lakukan, dihentikan oleh karena Tuhan melihat perubahan yang benar-benar terjadi dalam kehidupan Daud. Dan biar itu juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada suatu perubahan yang ajaib ketika Tuhan melihat bahwa kita bertobat, berubah, dan kembali hidup taat kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita awali, kita jalani kehidupan kita sepanjang hari ini dengan rasa takut akan Tuhan dan taat kepada firman-Nya. Janganlah kita menjadi sombong, janganlah kita menganggap diri hebat, sebab itulah yang dilakukan Daud sehingga dia jatuh di dalam dosa. Tetapi biarlah dengan segala kerendahan hati dan penuh ketaatan kita melakukan dan menjalani apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jikalau di dalam kehidupan kita masih ada dosa yang belum kita akui atau yang belum kita bereskan, mari dengan merendahkan hati kita, dengan rasa sesal dan malu, kita datang, kita mau bertobat, mengakui dosa kita, dan memohon pengampunan dan pemulihan dari Tuhan agar hidup kita boleh dipulihkan dan restorasi terjadi, sehingga saudara dan saya bisa menikmati segala yang baik di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biar melalui kehidupan Raja Daud yang karena kesombongannya dia terjatuh dengan meminta panglimanya Yoab untuk mengadakan sensus penduduk, dan hal ini tidak berkenan di hadapan Tuhan sehingga Tuhan menghukum. Dan ketika hukuman itu terjadi, Daud menyadari kesalahannya, dia mengakui dan dia memohon pengampunan, dan Tuhan pun mengampuni dengan mengadakan rekonsiliasi ketika dia membangun mezbah di dalam hidupnya untuk berdamai dengan Tuhan. Tuhan, biarlah itu juga yang kami lakukan ketika kami menyadari akan dosa-dosa kami, kesalahan kami, kegagalan kami, bahkan pemberontakan kami, agar kami tidak mau lagi hidup di dalam hukuman, tidak lagi mau hidup di dalam murka, tetapi kami mau hidup di dalam kasih karunia dan anugerah. Ampuni kami Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami hari ini, keluarga kami, pekerjaan kami. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai dan memberkati, sehingga kami boleh menikmati segala yang baik, dan kami boleh memuliakan-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat bekerja. Sampai ketemu hari esok. Tuhan Yesus memberkati.